Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota kita Pak Biarto dan seluruh jajaran BDM yang hadir. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah dan seluruh jajaran yang hadir, Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi di Masjid Taqwa, Masjid At-Taqwa BDM Kota Blitar yang saya cintai, dan juga tentu keluarga besar Muhammadiyah Aisyah, juga angkatan muda Muhammadiyah yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pagi ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu, dengan para jemaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan majelis kita ini bisa menjadi sarana dihapuskannya dosa-dosa kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengambil tema bermuhammadiyah dengan ikhlas dan konsisten. Jadi kenapa ini saya sampaikan? Karena banyak hal yang saya alami itu juga, kalau istilah saya itu, karena keberkahan Allah melalui Muhammadiyah. Seandainya saya itu tidak aktif di Muhammadiyah, tidak mungkin saya akan menjadi deputi di Kemenko PMK. Seandainya saya itu tidak aktif di Muhammadiyah, tidak mungkin saya sebelum jadi deputi itu menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah. Dan tentu semua ini saya yakin karena istilah saya itu keberkahan yang Allah berikan melalui persyarikatan Muhammadiyah. Saya waktu ikut open bidding di Kemenko PMK itu kan zamannya Pro-Muhajir. Tetapi ketika Pro-Muhajir diganti oleh Pro-Pratika itu, banyak orang yang memprediksi Pak Syuko tidak mungkin jadi, karena orangnya sudah, menterinya sudah lain, atau mungkin sudah bukan orang Muhammadiyah kira-kira. Nah, tetapi saya ingat betul waktu serah terima rektor itu, saya jajar Pak Ketua Umum. Waktu itu Pak Ketua Umum nanya kepada saya begini, sudah ditelepon Pak Pratikno, sudah ditelepon Pak Pratikno, Pak, saya hanya derek Bapak, saya belum Bapak itu ya. Nah, kemudian saya mau pulang setelah terima rektor itu, saya di WA dari seskrinya Pak Menko PMK, Prof. Pratikno diminta besoknya ke Jakarta. Nah, ini memang jangan-jangan Pak Ketua Umum yang langsung kontak ke Pak Menko ya, ini kok belum dipanggil kayak begitu ya, kira-kira begitu, karena sudah ikut open bidding. Pak Prof. Wadir juga sama, terus tak titip Pak Pratikno seperti itu. Nah, dan itu saya rasakan betul, kalau tidak ada rekomendasinya Muhammadiyah, saya tidak akan mungkin ya, tetap di posisi yang saya ikut open bidding meskipun menterinya sudah berganti.
diganti semua kan, karena itu kan liternya penting. Ini kan tinggal mengusulkan yang baru. Kalau SK dari presiden turun kan otomatis yang apa sudah diberhentikan juga. Nah inilah yang saya kira saya merasakan betul. Maka saya punya kewajiban setiap Jumat wajib pulang. Kalau istilah kita itu Sabtu Ahad itu hari bermuhammadiyah. Jadi Sabtu Ahad saya wajib pulang ke Surabaya, bukan untuk family time, tetapi Muhammadiyah time. Waktunya untuk Muhammadiyah. Nah, jadi ini tadi saya sudah ketemu Pak Erwin kan begitu. Pak, nanti saya akan cerita akan banyak kalau kita ini bermuhammadiyah dengan ikhlas dan konsisten di Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang bermuhammadiyah ini sering saya sampaikan, itu ada dulu itu ada 3 motivasi, tetapi sekarang saya kembangkan menjadi 4 motivasi orang bermuhammadiyah. Yang pertama, orang bermuhammadiyah ingin merusak Muhammadiyah. Itu namanya parasitogenesis. Jadi dia ingin masuk ke Muhammadiyah, tetapi sebenarnya dia itu ingin merusak Muhammadiyah. Nah, orang yang seperti ini, maka kita yang di pengurus di pimpinan persyarikatan itu harus hati-hati, kan begitu. Nah, ini yang penting, termasuk di Aisyah itu juga harus berhati-hati. Jangan sampai Muhammadiyah kita, jangan sampai Aisyah kita, karena kemasukan seseorang itu kemudian menjadi rusak, karena ini motivasinya adalah sebagai parasit. Parasit itu kan ya benalu, ya benalu itu kan akan merusak, ya akan merusak inangnya. Nah, dalam hal ini adalah Muhammadiyah itu sebagai inang atau induknya, maka yang orang masuk ingin merusak itu sebagai benalu atau parasit. Yang kedua, itu bermuhammadiyah secara biogenetis. Orang bermuhammadiyah secara biogenetis itu artinya dia hanya bekerja di amal usaha Muhammadiyah, hanya untuk mencari ma'isyah, hanya untuk mencari kebutuhan sandang, makan, dan makan. Kalau terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya, maka dia akan senang. Tetapi dia tidak mau ngurusi Muhammadiyah. Jadi dia itu hanya menjadi Muhammadiyah kalau di dalam amal usaha saja. Tapi di luar jam kerja, kalau pengajian begini dia tidak akan mau. Kalau ada pimpinan ranting Muhammadiyah, dia tidak akan peduli. Maka inilah bermuhammadiyah secara biogenetis. Hanya menjadikan amal usaha Muhammadiyah itu sebagai tempat untuk mencari manusia, tempat untuk mencari nafkah. Tetapi dia tidak peduli bagaimana perkembangan Muhammadiyah, bagaimana mengembangkan rumah sakitnya, bagaimana mengembangkan masjidnya, bagaimana mengembangkan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Maka orang inilah bermuhammadiyah secara biogenetis. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bermuhammadiyah secara yang ketiga itu bermuhammadiyah secara sosiogenetis. Bermuhammadiyah secara sosiogenetis itu hanya menjadikan Muhammadiyah sebagai batu loncatan, hanya menjadikan amal usaha Muhammadiyah sebagai batu loncatan.
dia lulus misalnya dari perguruan tinggi, entah itu perawat, ya, mohon maaf, entah itu dokter misalnya begitu, tapi kemudian dia tiba nganggur atau jurusan apa saja, ekonomi, akuntansi atau semua saja, tiba nganggur, tak sekolah, tak nyambut kaitan dari amal usaha Muhammad dia. Engkau itu apa ngerti bahasa Inggris? Nanti ini orang Jawa pakai repot ini ya. Nanti kalau ada kesempatan daftar CPNS misalnya begitu, atau ada tempat lain yang gajinya lebih besar, saya akan pindah ke sana. Maka yang terjadi adalah betul, kalau ada kesempatan daftar CPNS maka dia tinggalkan amal usaha Muhammad. Kalau ada misalnya rumah sakit swasta, sekolah swasta sebagai guru di sana dengan gaji yang lebih menjanjikan, maka dia akan berpindah ke sekolah swasta atau menjadi pegawai negeri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pernah punya ponakan. Ponakan saya itu kerjanya di rumah sakit Muhammadiyah Jombang. Mungkin temannya anaknya Pak Widodo. Dia bilang begini, ya, kalau panggil saya itu kalau mau daftar CPNS, saya bilang begini, nek awakmu daftar CPNS, ketua disik teko rumah sakit Muhammadiyah Jombang. Itu saya bilang, kamu keluar dulu dari rumah sakit Muhammadiyah Jombang. Nanti kalau kamu tidak keluar, ketika kamu daftar CPNS tidak diterima, mesti kamu akan kembali ke rumah sakit Muhammadiyah Jombang. Itu berarti kamu ngakali Muhammadiyah. Tapi kalau kamu keluar dulu baru daftar, itu namanya tetap menjadi kader Muhammadiyah yang ikhlas. Tapi kalau kamu daftar tetapi nggak mau keluar, nanti kalau nggak diterima dia masuk lagi ke situ, ngakali Muhammadiyah. Kualat kamu nanti. Akhirnya dia bilang, pilih potensius mawon ini tak. Dia takut. Nah, karena banyaknya seperti itu. Saya pernah jadi direktur rumah sakit Muhammad. Saya pernah jadi rektor Universitas Muhammadiyah. Banyak yang model seperti itu. Bekerja ya hanya untuk batu loncatan saja. Nanti kalau ada kesempatan dia, makanya setiap saya wawancara, sampai pengen PNS apa enggak? Enggak, buat pernyataan. Kalau pengen PNS pasti tidak akan jadi, karena sampai nanti jadi yang menjadikan umum Surabaya ini sebagai batu loncatan saja. Maka ini bukan bermuhammadiyah dengan ikhlas, maunya ngakali Muhammadiyah. Nah, yang keempat itulah bermuhammadiyah secara teogenetis, bermuhammadiyah dengan ikhlas. Mau dapat pekerjaan di Muhammadiyah, mau tidak dapat pekerjaan di Muhammadiyah, dia bekerja di mana saja, dia tetap konsisten untuk bermuhammadiyah. Saya cikgu-cikgu teman-teman Bapak Ibu sekalian, saya di Jakarta kan setiap Jumat pulang. Waktu yang ini tahu bagaimana gajinya pegawai negeri Pak ya. Ya meskipun eselon 1 apa kan begitu, mesti akan ya tetap kalah dengan pengusaha, kalah dengan dokter bedah gitu ya. Ya. Nah, saya tiap Jumat kan pulang naik pesawat. Nanti Senin pagi saya balik, atau kadang-kadang akad malam pulang, sehingga ada istilah PJKA, pulang Jumat kembali akad gitu.
Senin pagi kadang-kadang balik. Nah, tiket pesawat itu kan 1,5 juta, PP 3 juta, nek petang minggu 200 juta. Ya kan piro Pak? Ono sih sore tak? Nah itu yang jadi pertanyaan. Saya bilang, saya ini janji deputi karena Muhammadiyah, maka saya wajib pulang untuk ngurusi Muhammadiyah. Karena disinilah insya Allah dengan keikhlasan saya akan banyak mendapat keberkahan dari Muhammad. Jangan dianggap syirik ya, jangan dianggap, bukan, keberkahannya tetap dari Allah, tetapi melalui Muhammad. 2 minggu lalu saya itu ada ditemui salah satu staf Bapenas. Dia kebetulan mendampingi deputinya untuk menjadi asistennya. Dia menyapa saya, Pak Deputi, saya orang Surabaya. Oh iya Pak, gimana? Di Gubeng Pak, gitu. Saya putranya Pak Suwadi yang dulu ketua PCM Gubeng, guru SMA Muhammadiyah yang sudah pensiun. Saya nyebut, inilah berkahnya bermuhammadiyah. Bayangkan hanya guru SMA Muhammadiyah menjadi ketua PCM, tapi kemudian anak-anaknya bisa menjadi pegawai negeri sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan bunganya ya, makanya insya Allah keberkahan itu kan ini Pak Edwin ya. Mungkin anak-anak kita nurut, anak-anak kita itu kemudian tidak ikut dalam pergaulan yang di luar batas itu juga keberkahan. Kita jarang sakit, ya, umur kita panjang, itu juga keberkahan. Tetapi kuncinya apa? Kalau bermuhammadiyah dengan ikhlas dan konsisten. Dan jangan sekali-kali mengakali Muhammad. Mas, ini saya mau cerita. Nanti kalau mau di-upload ini, yang ini tolong dihapus ya, karena ini nanti menyangkut orang lain. Ya. Tapi ini adalah kenyataan. Dan kasus ini coba kita merecall ya, meremind yang dulu. Banyak orang ketika menyakiti Muhammadiyah, tapi tidak kena KPK. Bisa jadi di Blitar juga sama kan begitu ya? Sama. Macam-macam kalau Muhammadiyah. Wassalam. Tetapi kalau kita ini cinta, kita ini ikhlas, kita konsisten dalam Muhammadiyah, sebaliknya akan banyak. Oke, disambung Mas. Aku mawis. Kalau banyak orang lain, jadi saya minta ya. Nah, sudah. Nah, sebaliknya, kalau kita ini ikhlas, kalau kita ini konsisten dalam bermuhammadiyah, insya Allah akan banyak keberkahan yang akan kita dapatkan. Yang kedua, yang pertama syaratnya ikhlas tadi. Yang kedua,
Enggak, itu kan sudah. Bermuhammadiyah dengan ikhlas tadi kan sudah. Kan ada 4 motivasi toh. Ya, parasito, biogenetis, sosiogenetis, dan teogenetis. Ini bermuhammadiyah dengan ikhlas. Itu syarat pertama untuk mendapatkan keberkahan. Yang kedua, nek dadi wong Muhammadiyah sing loman. Kalau jadi orang Muhammadiyah itu yang loman, Bapak Ibu. Saya sering sampaikan, Muhammadiyah itu simbolnya matahari. Matahari itu memberi, tidak pernah berharap kembali. Orang menyampaikan begini, Pak, saya nggak punya apa-apa, Pak, duit saya, gaji saya kecil. Jadi guru TK meter atau saya gaji guru TK 1.000, misalnya begitu. Bapak Ibu sekalian, yang namanya orang bertakwa itu tidak diukur dari besar kecilnya gaji, tidak diukur dari besar kecilnya penerimaan. Semakin, misalnya begini, ciri orang bertakwa alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri orang bertakwa itu orang yang berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit, baik di kala gajinya banyak maupun di kala gajinya sedikit. Rektor infak itu biasa, tapi kalau guru TK gaji 300 infak, itulah ketakwaan. Lebih takwa guru TK ini daripada rektor yang berinfak. Mohon maaf Pak, itu pegawai pajak mau berinfak biasa Pak. Tapi kalau ada guru TK dengan gaji 100 dia masih tetap berinfak, itulah simbol ketakwaan. Dan itulah ciri orang tua. Gemar berinfak, gemar bersedekah. Karena infak dan sedekah itu insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Dan Muhammadiyah itu cirinya kan bukan top down. Muhammadiyah itu membangun sesuatu mesti bottom. Kalau Muhammadiyah mau bangun apa saja itu dari yang besar. Mau bangun Universiti Muhammadiyah Malaysia itu tetap tidak turunan dari masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah. Bukan tiba-tiba PP bangun duitnya 70 miliar deposit itu. Tidak, semuanya dimulai dari bawah. Rumah sakit PKU Jogja yang besar, rumah sakit Cempaka Putih yang besar, rumah sakit Pondok Kopi, itu semuanya dari yang kecil. Kan ada. Karena apa? Karena kedermawanan dari warga Muhammad. Memang kamu Muhammad jadi masjid-masjid, misalnya gitu. Tidak ada masjid ini Pak. Tidak ada rumah sakit Muhammadiyah Aminah. Tidak ada. Nek wong Muhammadiyah masjid. Ya saya kira menghasilkan iso bangun iya, tapi biaya ini gitu loh. Dulunya bagaimana? Anda mungkin dari yang langsung besar, semuanya mesti baik. Dan itu cirinya Muhammad. Dari mana? Dari kedermawanan warga Muhammadiyah. Yang ketiga, kita
selalu meningkatkan wawasan dan keilmuan kita. Orang Muhammadiyah itu harus selalu tercerahkan, wawasannya luas, keilmuannya juga. Wawasan dan keilmuan itu kan mohon maaf tidak harus diukur dari seberapa tinggi sekolah seseorang, tidak. Kita kaji seperti ini itu dalam rangka meningkatkan wawasan dan keilmuan kita tentang keislaman. Tidak harus profesor, tidak harus dokter, tidak harus. Bapak Ibu sering datang ke pengajian, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sering datang ke pengajian itu sama dengan meningkatkan wawasan dan keilmuan. Makanya semakin luas wawasannya, semakin tinggi keilmuannya. Maka kata Allah, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma. Allah akan mengangkat derajat di antara kamu orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Beriman dan berilmu pengetahuan. Kenapa iman dulu? Itu dalam pepatah Arab kan dikatakan al-adab fawqal ilmi. Adab itu harus di atasnya ilmu. Orang itu kalau ilmunya tinggi tapi kalau tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya akhlak, biasanya ilmunya untuk ngakali orang lain. Itu. Makanya adab. Al-adab fawqal ilmi, adab itu ditaruh di atasnya ilmu. Nah, orang itu kalau bisa mengkombinasikan antara adab, ilmu, iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat. Ustaz Haji Hidayat itu salah satu contoh. Orang yang bisa mengintegrasikan antara iman dan ilmu. Maka sekarang kan sering diundang ke istana, mimpin doa. Dulu kan doa mesti dari Menteri Agama kan begitu. Tapi sekarang kan Pak Presiden yang diminta justru Ustaz Haji Hidayat, karena iman dan ilmu. Jadi ini penting. Maka warga Muhammadiyah, ayo ngajinya ya. Wis pokoknya tentang ngaji temai apa ae diterima. Karena itu semakin meluaskan wawasan. Jangan dilihat tinggi ustadznya sopo, ya. Undur maqala walatandur maqala. Perhatikan apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Jadi jangan kemudian melihat yang setengah dia, kalau lucunya belas gitu ya. Kan gitu kita ini. Ngaji boleh sing lucu, sing dia kok lucu nih, ilmu nih gak oleh. Nah di Muhammadiyah itu kan cari ustadz yang lucu angel kan begitu. Iya toh. Coba ibu-ibu itu kalau pimpinan wilayah Aisyah suruh ngaji, kan saya banyak 12 bulan. Di Muhammadiyah saya kira juga sama. Susah mencari mubalik ustadz yang kemudian
Jadi yang keempat, supaya kita ini bisa mendapat keberkahan Allah melalui Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, harus sering-sering sholat malam, sholat tahajud. Orang itu kalau sholat tahajud derajatnya akan ditingkatkan oleh Allah. Allah katakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan di sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagi kamu. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, maqaman mahmudan, kedudukan yang terpuji. Setiap orang bisa punya maqam, kedudukan. Kadang-kadang setelah dapat maqam ada menulis pensiun dan maqamnya dirasani orang. Kan begitu. Diceluk macam-macam. Lihat di Polsok ada orang. Itu maqam. Tetapi bukan mahmudan itu. Karena tidak ada keberkahan di situ. Insya Allah kalau kedudukan itu kita terima, kita Allah berikan kepada kita karena keberkahan yang Allah berikan melalui Muhammadiyah, maka insya Allah itu adalah bagian dari maqam kedudukan yang terpuji. Makanya Muhammad itu pesannya akan gini aja, kalau tahajud yang kencang itu aja, tahajud yang kencang Pak Soko ngerti kan begitu, Soko ngerti ya, itu kalau istilah eselon 1 itu kan tinggal setingkat menteri kan gitu ya. Jadi menteri, ada wakil menteri, ada eselon 1A gitu kalau dia ada eselon 1B, eselon 1A itu kan deputi dirjen, kalau di Kementerian Teknis itu, kalau eselon 1B itu kan staf ahli. Nanti ada eselon 2A yang misalnya direktur, asisten deputi, itu adalah eselon 2A. Nah, karena satu tingkat maka guyonannya Pak Menjen tahajudnya sih kencang. Sopo ngerti ya Allah rezeki kan begitu, itu seperti itu. Itulah nanti keberkahan. Nah, kencengin biro pirang tahun juga kan begitu ya. Itu semuanya rahasia yang Allah akan berikan kepada kita. Bisa dalam waktu dekat, bisa dalam waktu yang panjang. Tetapi janji Allah itu tidak pernah meleset. Artinya kalau kita ini ikhlas bermuhammadiyah, kita konsisten di Muhammadiyah, dan secara personal kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam sepertiga malam terakhir kita insya Allah akan diberikan kedudukan, dan sekaligus kalau kita berdoa waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wahai Tuhan kami, masukkan aku ke dalam urusan ini dengan cara yang baik, keluarkan aku dari urusan ini dengan cara yang baik, dan waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wahai Tuhan kami, berilah aku kekuasaan yang menolong untuk menyelesaikan semua permasalahan yang akan aku hadapi. Itu kan doanya seperti itu. Nanti coba dibuka surat Al-Isra mulai ayat 79 sampai 8. Bagaimana kita dituntun oleh Allah.
Saya sering sampaikan, saya ini bukan pegawai negeri, Pak Erwin. Saya ini non PNS. Biasanya kalau open bidding, ya Pak, oleh eselon 1, eselon 2, itu PNS. Saya ini non PNS Pak Rupiah. Mengakui bukan PNS kok, PNM, pegawai negeri Muhammadiyah. Kalau ada ASN, aparatur sipil negara, saya butuh ASM, aparatur sipil Muhammadiyah. Sampai 56 tahun itu ya di Muhammadiyah terus. Sebagai rektor, sebagai direktur rumah sakit dulu kan begitu. Nah, ternyata Pak Wazir itu membuka jalan pendaftaran non-PNS itu eselon 1A. Dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Maka saya daftar. Jadi satu-satunya deputi yang di Kemenko PMK yang non PNS itu saya. Nah, supaya match dengan posisi saya, itu saya sekarang menjadikan P3K, P3K. ASN tetapi melalui P3K. KB melok tes tadi P3K, jadi nggak usah tes. Ya, artinya apa? Ya itulah keberkahan. Ya dapat gaji P3K, dapat tunjangan jabatan, dapat tunjangan kinerja, gitu. Kan seperti itu Bu ya. P3K kan ya gajinya setara dengan pegawai negeri kan begitu. Sekarang pakai baju korporat Pak saya Pak. Biasanya guys seragam Muhammadiyah kayak gitu ya. Nah ini semua karena apa ya? Karena kita ikhlas dalam bermuhammadiyah. Jadi sektor 6 tahun itu mengumpulkan keberkahan kan gitu kalau saya itu aja. Nah mungkin sekarang ini ya, dan saya kira semuanya seperti itu. Bagaimana Prof Mukti mulai muda aktif di IMM, pemuda Muhammadiyah, di majelis, di Dasmen, menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, sampai kemudian menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka beliau berkahnya menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Prof Muhajir juga sama. Aktif di Muhammadiyah, kemudian menjadi Menteri Pendidikan, kemudian menjadi Menteri Koordinator, sekarang tidak berhenti menjadi penasihat khusus Presiden urusan haji yang kedudukannya setara dengan Menteri. Jadi penasihat khusus itu tetap mobilnya RI berapa Pak sama. Coba itu lihat Raffi Ahmad, mobilnya RI berapa. Coba lihat Giring Kanesa itu juga dari berapa sama. Dari mana semuanya? Dari keberkahan. Dan itulah hebatnya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua Umum itu tidak pernah ada keinginan untuk menjadi atau menduduki posisi baik menteri ataupun menjadi presiden maupun wakil presiden. Jadi Pak Ketum inilah yang kemudian luar biasa, sangat disukai. Karena beliau lah yang menjaga marwahnya Muhammadiyah. Karena beliau konsisten itulah yang kemudian membuat beliau ini disegani. Jadi kalau kemudian para menteri datang kepada Pak Menko, Pak Haidar, ya wajar. Karena ini adalah orang yang istiqomah, orang yang konsisten.
ikhlas. Pak, saya ini hanya warga Muhammadiyah, gak apa-apa, tapi peduli, ya, peduli. Ngurusi Masjid Muhammadiyah itu juga luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ngurusi Masjid Muhammadiyah itu luar biasa. Saya punya teman satu kontrakan, sama-sama alumni FKM. Mungkin kemarin di hari Jumat datang Pak Lukiano. Dia pendekar tapak suci, Mayor Jenderal Dokter Yeni Purnama. Itu sekarang sudah pendekar matinya. Itu teman saya satu kontrakan. Satu kontrakan itu ada 3, saya, Dokter Yeni, sama Dokter Aris sekarang sebagai dekan MK di Universitas Negeri Jember. Dulu sama-sama ngurusi masjid waktu muda. Sebagai ketua Nuansa Masjid, saya sekretaris, kemudian satunya bendahara. Aktif. Jadi kalau dulu Bapak Ibu sekalian nek arek nom-nom ini di kompon itu biasa. Saya dulu itu melakukan hoki Surabaya itu kan dekat Masjid Jenderal Sudirman. Kalau hari raya itu kami ini malam hari itu nonton sok itu loh, yang membentangkan ampar apa yang tali dari karet itu panjang. Itu setiap sok itu kita tahu. Besok selesai sholat itu kita akan menghubungi. Jadi pulangnya pasti agak telat kalau mau pulang ke Jawa. Itu bertahun-tahun Bapak sekalian. Setelah jadi ketua Remaja Masjid, saya itu jadi ketua takbir tahun 96 sampai tahun 2024. Jadi mau 20 tahun jadi ketua takbir. Ternyata teman-teman dulu, dokter-dokter yang aktif ngurusi Masjid Muhammadiyah itu semuanya menjadi punya posisi semua. Inilah keberkahan. Inilah keberkahan. Mayor Jenderal Zeni itu kemarin kepala pusat kesehatan TNI. TNI loh, bukan TNI AD, TNI. Kampus TNI Bintang 2. Biasanya kalau dokter itu kan jarang, ya, jarang menjadi bintang. Bilangnya kolonel itu sudah selesai. Ini bintang 2. Saya bilang sampai ini karena keberkahan di Muhammadiyah. Dia ngurusi masjid terus ngurusi tapak suci. Dokter Aris juga sama. Jadi salah satu pejabat di FK Universitas Negeri. Maka adik-adik konsisten lapor. Dari mana? Dari IPN. Saya dulu IPN sama. Nanti kalau sudah besar sampai kemudian nanti menjadi mungkin ICN. Insya Allah akan banyak keberkahan yang kita dapatkan dari Muhammadiyah, akan banyak keberkahan yang kita dapatkan dari ICN. Bentuknya apa? Sehat badan kita. Saya kemarin itu sudah otot ini ketarik, tapi karena saya sudah janji ke Blitar, ini kan sudah dipesan setahun yang lalu begini. Ini kita kata kualat kalau ketua PDM, kualat dengan warga Muhammadiyah Blitar. Tapi alhamdulillah Sabtu Jumat malam di fisioterapi, Sabtu sudah enak. Nah, Minggu tadi saya berangkat jam 3:30 dari Surabaya. Alhamdulillah. Meskipun saya gitu sarapan ya gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu. Jadi mari bermuhammadiyah dengan ikhlas, mari bermuhammadiyah dengan konsisten. Insya Allah akan banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita melalui Muhammadiyah, melalui IC. Insya Allah anak-anak kita menjadi mulut, suami-suami kita menjadi suami yang soleh,
kita menjadi istri yang solihah. Itu seperti itu. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya sering sampaikan kalau kita ini serius ngurusi Muhammadiyah, Allah akan serius ngurusi kita. Kalau kita serius ngurusi Muhammadiyah, Allah akan serius ngurusi keluarga kita. Itu seperti itu. Maka bermuhammadiyah dengan ikhlas dan konsisten, itulah kuncinya. Demikian